Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Di pagi yang indah ini, indah dan cerah dan penuh berkah. Kiranya Tuhan selalu mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita, anugerah-Nya kepada kita. Semua berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita di pagi ini mengucap syukur atas anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu melimpah, yang kadang kita tidak sadar bahwa berkah itu begitu melimpah pada kita, tapi kita tidak sadar. Kita anggap biasa-biasa saja, padahal itu luar biasa. Dari tarikan nafas kita, satu nafas itu aja sudah luar biasa. Untuk itu kita mari bersyukur dengan kita merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari surat 1 Korintus pasal 15. Dan nanti akan kita baca ayat yang ke-54 sampai yang ke-58. Seperti biasa, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh membaca firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi ini menjadikan berkat bagi kami semua. Tuhan, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami tahu tentang berita kebenaran ini. Kami mengetahui apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, sertai kami dengan hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita siapkan surat 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal 15 yang kita baca yaitu ayat yang 54 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan yang telah bersama-sama kami baca. Kiranya bagi yang mau membaca firman Tuhan ini dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dapat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapa di surga, atau dalam Injil Paulus. Jadi Korintus ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus di kota Korintus, di mana pada waktu itu
kondisi jemaat di Korintus sedang mengalami kegalauan atau kesulitan atau segala macam itu. Maka Paulus sebagai salah satu rasul yang telah memberikan pengajaran kepada mereka tentang Yesus, merasa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Paulus adalah seorang rasul yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang keagamaan yang cukup baik. Bahkan sejak kecil, kira-kira dari sejak umur 3 tahun, dia sudah belajar agama, khususnya agama Yahudi. Sehingga semua tulisan-tulisan atau surat-surat dari Paulus ini tersusun dengan baik. Bahkan kadang-kadang bahasa-bahasanya kalau kita membaca itu agak kesulitan, karena memang ditulis dalam bahasa aslinya sana ya, bahasa Ibrani. Jadi kita kalau mau memahami itu, kita harus mengetahui kondisi sebenarnya pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu, sehingga kita tahu kenapa Rasul Paulus itu memberikan surat seperti gini, dan bahasanya dengan bahasa menyesuaikan dengan yang diberi surat. Sehingga memang kadang-kadang kita agak sulit untuk memahaminya. Untuk itu ya, karena sudah ada pakar-pakar bahasa-bahasa Ibrani, jadi sekarang itu tidak ada kesulitan. Dalam suratnya yang pertama, surat Rasul Paulus yang di Korintus yang pertama, pasal 15 ayat 54 sampai 8 ini, Paulus sebenarnya ingin mengatakan pada jemaat di Korintus bahwa yang dimaksud yang dapat binasa dan yang dapat mati dimaksudkan adalah tubuh kita, tubuh jasmani kita, daging kita. Dan yang tidak dapat binasa atau yang tidak dapat mati adalah iman, keimanan, iman kita kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Kalau tubuh kita yang dapat mati atau binasa ini sudah mengenakan iman Kristus yang tidak dapat mati dan binasa, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya apa? Artinya maut itu telah dikalahkan dengan atau dikalahkan oleh kemenangan, yaitu dengan kemenangan bangkitan atau kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Akan tetapi apabila iman kita hanya kita biarkan saja begitu, atau tidak berikan kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, tidak kita pelihara, maka bukannya tidak mungkin iman kita lama-kelamaan juga bisa mati. Untuk itu Paulus telah katakan dalam ayatnya yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-58 tadi, Paulus ingin menegaskan kepada jemaatnya yang berada di Korintus agar mereka tetap teguh dalam iman. Jangan sampai iman mereka goyah,
dan selalu giat, rajin dan penuh semangat dalam pekerjaan Tuhan. Dan selalu mendirikan persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Ya, karena yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Seperti yang dikatakan Paulus tadi. Nasihat Paulus ini juga ditujukan kepada kita yang merupakan bagian atau kelanjutan dari jemaat Kristus mula-mula, jemaat Kristus dulu, jemaat Kristus di Korintus dulu. Untuk itu, mari kita bangun dan tumbuh kembangkan keimanan kita kepada Yesus Kristus di atas tanah yang subur. Jadi tubuh kita ini harus tumbuh keimanan kita. Jasmani kita itu harus dipenuhi dengan iman yang subur, yang harus bertumbuh dan berkembang, beriman pada Kristus. Dan kita harus berdiri dengan teguh dalam iman. Artinya, jangan sampai iman kita menjadi goyah hanya karena tawaran-tawaran. Banyak saudara-saudara, Bapak Ibu ya, banyak keimanan kita ditawar atau diiming-imingi dengan janji-janji duniawi. Seperti kita ketahui bahwa banyak orang Kristen yang menukar keimanannya dengan jabatan. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit. Atau ditukar dengan katakan pacar. Karena kita berpacaran berlainan iman, maka kadang-kadang kita iman Kristen itu yang dikalahkan. Kebanyakan keimanan kita yang dikalahkan. Saya hampir seperti itu. Baik di pekerjaan, saya juga ada penawaran duniawi. Bisa saya terus terangkan bahwa saya pernah ditawari jabatan yang lebih tinggi dengan syarat saya pindah ke seberang. Dan saya memang tertunda menduduki jabatan lebih tinggi karena faktor keimanan saya. Dan itu terbukti real dan nyata. Untuk itu, marilah kita giat selalu dalam pelayanan Tuhan. Artinya kita harus rajin dan semangat dalam setiap kegiatan dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Karena di sana banyak tuaian akan tetapi yang menuai kurang. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang kita mempunyai talenta, mempunyai karunia. Setiap orang talentanya dan karunia itu masing-masing berbeda. Ada yang talentanya di multimedia, di bagian teknik, bagian apa. Ada yang bertalenta di musik, ada yang bertalenta dengan suara. Dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan itu, mari kita bergiat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan kita bergiat diri dalam setiap pekerjaan Tuhan, maka apa yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Seperti yang Paulus katakan tadi, pasal 58 tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pandemi 19 ini memang belum berakhir. Dan memang jika dilihat dari kepentingan manusia, pandemi ini sangat-sangat membuat kita semua di seluruh bumi, manusia di seluruh bumi merasa ketakutan, panik, cemas, dan sebagainya. Bahkan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari semakin berat. Akan tetapi kita
percaya bahwa di balik pandemi yang luar biasa ini, Tuhan mempunyai rencana juga yang luar biasa bagi kita. Mungkin kita belum tahu. Paling tidak yang bisa kita ketahui bahwa sekarang ini penyebaran Injil, penyampaian firman itu tidak terbatas hanya pada di rumah-rumah, persekutuan di rumah, di gereja maupun di radio. Akan tetapi firman Tuhan, kabar kebenaran ini sudah tersebar luas melalui internet. Kalau dulu kita merasa bahwa jatah atau kesempatan kita ada di layar televisi, setiap renungan, setiap keagamaan. Kalau sekarang semuanya tidak ada yang membatasi. Kita sekarang tidak ada batas ruang dan waktu. Firman Tuhan dapat disebarluaskan ke seluruh dunia bahkan. Dan tidak ada yang membatasi kita. Itulah paling tidak yang dapat kita nikmati bagi kita. Kalau dulu kita sedikit-sedikit kalau ingin persekutuan kita mendapatkan intimidasi. Ada persekutuan yang agak sedikit pakai musik, ada intimidasi, bahkan ya kita tahu semuanya seperti itu. Tapi sekarang tidak ada batas ruang dan waktu. Kita siarkan seluruh pelosok bumi ini kabar kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara, saatnya lah bagi kita untuk tidak menunda-nunda. Mari kita semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, agar kita dapat selalu disertai dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, roh kebenaran, roh yang lain, roh pendamping yang selalu mendampingi kita setiap saat, dimanapun kita berada. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan pada renungan pada pagi ini. Kiranya apa yang kami renungkan pagi ini menjadikan suatu berkat yang luar biasa bagi kami semua. Ya Tuhan, kami semua ingin memulai kegiatan kami, ingin memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami masing-masing yang akan menjalankan tugas kami, baik sebagai tenaga medis, tenaga apapun yang mereka kerjakan. Kiranya semua menjadi berkat kami semua, bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga akan menjamah mereka, yang sedang lemah, yang sedang lesu. Tuhan beri kekuatan pada mereka. Tuhan yang mengalami atau mendapatkan pergumulan-pergumulan yang sampai saat ini belum mereka selesaikan, belum selesai. Kami percaya Tuhan selalu hadir dalam menyelesaikan pergumulan-pergumulan mereka semua. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Haleluya. Amin.